perang ini kan kalau kita baca ahli ekonomi kan dibilang perubahan di Chicago berpengaruh ke Karawang. Trump juga bukan, Putin juga bukan, Kim Jong Un juga bukan, Xi Jinping kita mereka aja juga nggak bisa nangani kok. Percaya akan Allah itu adalah menerimanya dengan iman. Tapi iman bukan iman yang buta, iman yang berdasarkan bukti. Deisme ini kelihatannya seperti pandangan yang jauh, tidak. Mmm. Pandangan itu bisa mempengaruhi filsafat, filsafat mempengaruhi teologi, teolog-teolog ini membawa pandangan itu kepada kehidupan gereja setiap hari. Jadi tidak ada manusia yang tidak berteologi ya, Pak, ya? Ya, Semua berteologi, masalahnya benar atau tidak teologinya betul. gitu ya, Pak? Oh itu bukan mujizat, itu karena orang Yahudi pelit-pelit. Jadi waktu mereka lihat anak kecil kasih 5 roti 2 ikan, mereka tergerak lalu keluarin semua. Akhirnya menjadi cukup. Yang penting diselamatkan, ya. Nggak usah teologi-teologi segala. Itu sudah doktrin, itu sudah teologi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam acara Truth and Love Podcast yang diselenggarakan oleh GRI Kebon Jeruk. Bersama dengan saya telah hadir di tempat ini Bapak Pendeta Antonius Stephen Un yang adalah Gembala Sidang dari GRI Kebon Jeruk. Selamat datang Pendeta Anton. Ya, Terima makasih. kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah kita semua untuk menjadi narasumber membagikan kebenaran firman Tuhan dalam podcast kali ini. Pak Anton, hari ini di dalam podcast ini ada sesuatu yang baru rasanya, Pak. Bisa komentar sedikit, Pak Anton? Memang hati saya juga berbunga-bunga karena setelah sekian lama podcast kita berjalan, kita pertama kali boleh menempati studio yang baru. Meskipun studio ini belum selesai Mmm. dibangun seluruhnya, seluruh bagian yang harusnya dibangun, tetapi kita bersyukur bahwa kali ini kita bisa tampil dengan studio yang baru karena memang satu pelayanan podcast yang kita mulai dengan sederhana, Mmm. ternyata Tuhan pakai begitu luar biasa untuk memberkati banyak orang. Jadi kita bersyukur GRI Kebonjeruk khususnya badan pimpinan, bisa melihat pentingnya pelayanan ini sehingga boleh memberikan kepada kita satu studio yang baru dan berharap nanti di tayang-tayangan bulan-bulan depan kita juga akan melihat, versi background yang berbeda-beda untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Ya, puji Tuhan ya, Pak, ya, untuk studio yang baru yang boleh dipakai untuk rekaman podcast Truth and Love. Selain dari studio yang baru, podcast kali ini juga ada yang baru, Pak, program yang baru. Ada yang mau Bapak sampaikan tentang program yang baru ini, Pak? Ya, jadi Bu Suryanti kali ini kita, membuka satu program baru yaitu program teologi dalam hidup sehari-hari. Mmm. Jadi saya melihat bahwa teologi itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menjadi konsumsi dari hamba-hamba Tuhan. Tapi sebenarnya kita setiap hari itu kita hidup dengan teologi masing-masing. Mmm. Hanya kita tidak merumuskan itu secara sistematis, kita tidak membuat itu sebagai sesuatu rumusan teologi. Tapi Mmm. sebenarnya waktu kita berdoa saja misalnya, doa kita itu sudah dibangun oleh asumsi-asumsi teologis. Benar. Pada waktu kita beribadah, waktu kita ke gereja, itu semua ada asumsi-asumsi teologis. Pada waktu kita melakukan hal-hal rohani yang sederhana, Mhm. termasuk kita membaca Alkitab. Kita Mhm. percaya Alkitab firman Allah, maka kita baca. Itu sudah teologi. Mhm. Nah, karena itu segmen ini, program ini kita ingin supaya membawa teologi itu bukan menjadi sesuatu pemaparan yang bersifat akademik, tetapi satu pemaparan yang bersifat spiritual dan praktis untuk kehidupan sehari-hari daripada kita semua. Jadi sebenarnya teologi itu adalah hal yang sangat indah yang kita bisa bawa masuk ke dalam hidup sehari-hari. Baik, Pak. Jadi di dalam program ini kita akan membahas tentang teologi, tapi juga penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk spiritualitas, juga ada dalam praktek-praktek yang lain ya, Pak, dalam kehidupan. Baik, tentang apakah ada buku atau tokoh yang secara spesifik akan kita bahas gitu ya, Pak, di dalam program yang baru ini, segmen yang baru ini? Jadi di dalam buku yang pertama, kali ini kita akan membahas buku Teologi Sistematika dari Mmm. Louis Berkhof. Buku ini adalah buku yang sangat bagus dan
sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya sendiri memperoleh berkat dari buku ini untuk waktu kurang lebih mungkin sekitar 30 tahun ini ya, saya membaca buku ini dan sangat memperoleh berkat yang luar biasa dan saya merasakan bahwa, buku ini ternyata, bukan hanya sesuatu yang bersifat teologis, tetapi juga dapat diterapkan ke dalam hidup sehari-hari. Sehingga di dalam banyak sekali ceramah saya, seminar, dan bahkan khotbah minggu, saya juga sering mengutip, Louis Berkhof. Nah, di dalam buku ini, satu buku yang kemudian, dibagi menjadi, 6 bagian, yaitu mulai dari doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin akhir zaman ya. Kita akan coba, bab per bab ya, kalau mungkin untuk kita refleksi, kita belajar sekaligus, kita boleh terapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Berkhof sendiri adalah seorang Belanda sebenarnya. Dia seorang Belanda dan sebenarnya kita mengenal dia karena dia merupakan dosen dari Calvin Theological Seminary yang ada di Grand Rapids di Michigan ya. Calvin Theological Seminary adalah, sekolah yang memberikan penghargaan kepada Pendeta Stephen Tong berapa bulan yang lalu ya, setahun yang lalu, yaitu Kuiper Prize. Nah, Louis Berkhof lama sekali dia mengajar di Calvin Theological Seminary, dia seorang Belanda yang kemudian migrasi ke, Amerika dan memang, Calvin Theological Seminary itu adalah sekolah teologi yang didirikan oleh CRC, Christian Reformed Church itu memang gereja reform di Amerika yang banyak dihuni oleh orang-orang Belanda, Jadi barangkali ya kalau kita membaca, sejarahnya, Berkhof di dalam kelas-kelas yang selama bertahun-tahun itu ya, 38 tahun di Calvin Seminary itu, dia mungkin membuat satu silabus atau satu diktat ya, bahasa kita diktat, Mhm. yang kemudian itu akhirnya dirapikan menjadi buku. Jadi sejak mula memang saya membaca buku ini, saya sudah merasakan bahwa ini rasanya satu diktat gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat. Tentu kalau bagi kita pertama kali saya membaca buku ini juga rasanya berat ya. Berat sekali kok susah nggak bisa dimengerti. Tetapi kalau kita sudah biasa mempelajari teologi, rasanya ini bukan buku yang terlalu sulit untuk kita pahami. Dan itu yang akan kita bahas di dalam tahap yang pertama dari program ini. Kata pengantarnya sangat memberkati saya. Khususnya di kalimat terakhir, bunyinya begini, "Dan jika karya ini masih terus boleh menjadi berkat bagi banyak bagian dari gereja Yesus Kristus, itu hanyalah membuat saya semakin menyadari anugerah Allah yang begitu berlimpah." Dia sadar. Mmm. Jadi saya merasa waktu awal mula membaca buku ini ya, rasanya ini buku kering, buku akademik ya. Tapi begitu membaca kalimat terakhir dari kata pengantar itu saya sangat tersentuh. Kalau buku ini masih bisa menjadi berkat bagi gereja, itu hanya membuktikan bahwa anugerah itu berlimpah-limpah. Itulah seorang reform yang betul-betul menghidupi teologi dia. Jadi bukan hanya di dalam uraian teologi dia, tetapi di kata pengantar itu adalah satu pengakuan yang jujur. Bahwa jikalau buku ini masih bisa jadi berkat, itu anugerah Tuhan. Itu hanya membuktikan bahwa anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Sama juga kalau kita katakan bahwa kalau podcast ini masih bisa jadi berkat, itu juga hanya membuat kita menyadari anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Sola Gratia ya, Pak, ya. Sola Gracia. Puji Tuhan ya. Ya, kita akan mulai ya Pak dalam pembahasannya. Ya, Louis Berkhof itu memulai teologi sistematikanya dengan doktrin Allah seperti tadi yang Bapak Pendeta Anton sudah bagikan bagi kita dan dia memberikan alasan gitu ya. Karena teologi itu adalah pengetahuan sistematis tentang Allah yang daripada Allah, oleh Allah, melalui Allah dan bagi Allah segala sesuatu itu berada. Nah, Berkhof di dalam buku pertama ini, di dalam bab pertama, dia membahas tentang keberadaan Allah, Pak. Jadi dia memberikan dua praanggapan yang sangat penting dalam studi teologi. Yang pertama bahwa Allah itu ada, dan yang kedua bahwa Allah itu telah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Nah, saya akan membacakan kutipan pertama dari Berkhof. Di halaman 10 dia mengatakan, keberadaan Allah adalah praanggapan penting dalam teologi. Pengandaian ini bukan semata-mata berpendapat bahwa ada sesuatu, suatu ide atau gagasan, suatu kuasa atau suatu kecenderungan terarah yang dapat disebut sebagai Allah. Tetapi sungguh ada suatu pribadi yang keberadaan dan kesadarannya bersumber pada dirinya sendiri. Suatu keberadaan berpribadi yang merupakan asal mula dari segala sesuatu, yang jauh melampaui segala makhluk ciptaan, akan tetapi yang hadir dan terlibat dalam segala bagian dari ciptaannya itu. Pertanyaan saya yang pertama ya Pak, mengapa peranggapan tentang keberadaan Allah itu jadi sangat penting di dalam studi teologi gitu? Khususnya di dalam definisinya bahwa Allah itu adalah pribadi yang
keberadaan dan kesadarannya itu bersumber pada dirinya. Kenapa ini sedemikian signifikan begitu, Pak, dalam studi teologi? Menurut Berkhof, teologi adalah pengetahuan sistematis tentang Allah. Nah, tetapi saya mau mencoba membawa definisi yang lain tentang teologi, yaitu yang diberikan oleh Charles Hodge. Hodge mengatakan bahwa jika ilmu alam berkonsentrasi dengan fakta-fakta dan prinsip-prinsip alam, maka teologi itu berkonsentrasi dengan fakta-fakta dan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Mmm. Nah, sehingga kalau kita memakai definisi daripada Berkhof bahwa teologi adalah pengetahuan sistematis tentang Allah, orang awam akan merasa bahwa, wah saya tidak sanggup. Karena pengetahuan sistematis tentang Allah rasanya itu bukan konsumsi saya, itu konsumsi daripada para teolog atau para hamba Tuhan. Tapi kalau kita melihat definisi daripada Charles Hodge, bahwa teologi itu berkonsentrasi dengan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dalam Alkitab. Berarti ketika kita membaca Alkitab, Mmm. kita menemukan fakta. Katakanlah Herodes mau membunuh Yesus. Katakanlah anaknya Herodes yang mau mengadili Yesus. Itu fakta Alkitab. Kita menemukan prinsip-prinsip Alkitab. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, prinsip Alkitab. Ketika orang percaya bertemu dengan fakta dan prinsip Alkitab, dalam pengertian Hodge, dia sudah berteologi. Dia sudah berteologi. Jadi kemudian kita jangan merasa bahwa, wah teologi itu adalah konsumsi daripada hamba Tuhan. Karena memerlukan pengetahuan sistematis, memerlukan studi yang mendalam, berat, istilah-istilah teknis. Charles Hodge mengatakan, teologi berkonsentrasi dengan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dalam Alkitab. Berarti ketika orang orang percaya membaca Alkitab menemukan fakta, fakta-fakta itu sudah berteologi. Ketika menemukan prinsip-prinsip, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, itu sudah prinsip. Upah dosa adalah maut, itu prinsip. Begitu kita menemukan prinsip dan kita pegang prinsip Alkitab, kita sebenarnya sudah berteologi. Sehingga sebenarnya kebutuhan terhadap praanggapan yang dibilang oleh Berkhof itu adalah kebutuhan setiap orang percaya. Mmm. Karena ketika kita bicara teologi berarti bicara kebutuhan setiap orang percaya, dan itu mesti berbicara tentang apa yang ada di belakang teologi. Waktu kita berteologi kan ada praanggapan, ada asumsi-asumsi dasar yang melandasi tindakan dan pemikiran teologi itu. Berkhof menyebut tadi dua ya, Allah ada dan Allah berfirman. Nah, bagi saya di dalam dua peranggapan ini sebenarnya ada dua hal yang tidak disebutkan tetapi diasumsikan, yaitu Allah ada, kemudian kedua Allah berpribadi, ya, yang ketiga Allah berdaulat, yang keempat Allah berfirman. Jadi bagi saya itu dua itu sebenarnya tersurat dua, tetapi tersirat dua lagi. Allah ada, memang kalau kita nggak Allah tidak ada, bagaimana kita bicara tentang teologi? Kalau Allah tidak berdaulat, untuk apa kita bicara tentang teologi? Kalau Allah itu tidak berpribadi, bagaimana dia bisa berfirman? Dia bisa berbicara kan membuktikan dia hidup. Dia pribadi yang hidup. Mhm. Kalau dinding ini kan tidak bisa berbicara, tidak bisa berfirman, sehingga dua peranggapan Berkhof yang tadi kita pahami menjadi empat peranggapan itu bukan hanya peranggapan daripada teologi, tetapi juga peranggapan dari seluruh aktivitas kekristenan kita. Mmm. Waktu kita berdoa, misalnya, kita pakai empat peranggapan tadi. Kita berdoa itu, kita sudah mengasumsikan empat hal. Pertama, kita berdoa mengasumsikan Allah ada. Mhm. Kedua, kita berdoa mengasumsikan Allah mendengar. Mhm. Berarti Allah adalah pribadi yang hidup. Mhm. Maka dia bisa mendengar. Waktu kita berdoa, kita mengasumsikan bahwa Allah yang berfirman, memberi janji itu, janjinya bisa dipercaya. Mhm. Maka kita mau berdoa. Misalnya Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan diberikan. Ini kan dari firman. Mhm. Firman itulah yang melandasi kita untuk berdoa. Yang keempat, kita percaya Allah berdaulat. Berdaulat untuk mengabulkan doa kita, maka kita berdoa. Jadi tindakan rohani yang sederhana namanya doa itu, sebenarnya itu satu tindakan teologis. Karena dilandasi oleh empat asumsi dasar teologi, ya, Allah ada, Allah berpribadi, Allah berfirman, Allah berdaulat. Mmm. Jadi tindakan itu sederhana, saya berdoa minta Mmm. Tuhan supaya jaga ketika ada pesta pernikahan, cuaca tidak hujan, itu sudah asumsi teologis. Doa yang tindakan yang sederhana itu. Nah, sehingga di sini kita mengerti ya, jadi bahwa kenapa teologi itu harus dibangun di dalam asumsi yang dikatakan oleh Berkhof itu tidak bisa dihindari, itu harus ada. Mhm. Khususnya dikatakan pribadi yang keberadaan dan kesadarannya bersumber dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia tidak bersumber dari dalam dirinya sendiri, dia tidak bisa berdaulat. Kalau dia tidak bisa berdaulat, dia tidak perlu berfirman. Mmm. Iya kan? Bu Suryanti bisa bacakan untuk kita Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seluruh diri Allah bersumber dari dirinya sendiri. Tidak perlu orang memberi nasihat, dia sudah maha bijaksana. Tidak perlu orang memberi sesuatu, dia sudah maha kuasa, maha ada. Ya, dari situ kita mengerti bahwa itulah Allah, Allah yang berdaulat. Jadi sebenarnya Arthur Pink mengatakan begini, Allah berdaulat itu ya Allah itu Allah berdaulat. Jadi waktu kita bilang Allah berdaulat itu ya kita mengaku Allah sebagai Allah. Jadi bagi dia Allah itu yang mesti berdaulat, kalau nggak berdaulat itu ya bukan Allah ya. Mhm. Eee, maka di dalam Roma 11:36 itu dibilang sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Jadi di situ sebenarnya waktu kita memahami 4 asumsi ini, Allah ada, Allah berpribadi, Allah berfirman, Allah berdaulat, membuat kita untuk semakin, merendahkan diri dan semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengenal Allah? Kenapa kita harus belajar teologi? Supaya kita mengenal Allah yang benar, yang menghasilkan respon yang benar. Itulah kekristenan kita, itulah hidup kita. Bagaimana menjalani hidup itu sangat tergantung kepada respon kita kepada Mhm. Allah. Bu Suryanti bisa membacakan kepada kita lagi satu contoh 2 Tawarik 26 ayat 5 sampai 8. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dia ditolong dengan ajaib. Selama dia mencari Tuhan, dia berhasil. Dia ditolong dengan ajaib. Hmm. Jadi setelah kita mengenal Allah yang benar itu justru membawa kita mempunyai kehidupan sehari-hari ya yang beres, Hmm. yang setia, yang benar. Kenapa? Karena kita lihat kita yang harus bergantung kepada Tuhan. Hmm. Usia, salahnya nanti kita tidak bahas selanjutnya bahwa setelah dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati dan akhirnya Tuhan menghukum dia ya. Hmm. Tetapi setelah kita mengenal Allah ada, Allah berfirman, Allah berpribadi, berfirman, berdaulat, membawa kita tugas kita apa? Merendahkan diri, tugas kita bergantung kepada Dia, tugas kita tadi ya, mencari Allah. Selama dia mencari Allah, Tuhan memberi dia keberhasilan. Dia ditolong dengan ajaib Hmm. oleh Tuhan. Jadi pengenalan akan Allah itu sangat penting untuk kehidupan kita setiap hari. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Mencari Tuhan lalu diberi keberhasilan. Siapa yang tidak ingin seperti itu ditolong dengan ajaib dalam hidup kita setiap hari? Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita punya pengenalan Allah yang benar, Hmm. lalu respon kita benar. Kalau tidak maka tidak bisa tercapai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, memang pernyataan dari Berkov ini tadi kutipan itu dikatakan, keberadaan yang berpribadi, sumber dari segala sesuatu, melampaui segala makhluk ciptaan, juga kepribadian yang hadir dan yang terlibat dalam segala ciptaan, ini sangat bertentangan gitu ya Pak dengan, kepercayaan panteisme atau deisme yang juga dianut oleh banyak orang pada zaman ini. Apa implikasinya gitu ya Pak, kalau kita memiliki satu pengertian yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah itu sumber segala sesuatu, Allah itu hadir dan terlibat, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, terima kasih, Vikaris Suryanti. Jadi yang pertama, kita melihat bahwa sejak halaman pertama Alkitab, sejak Kejadian 1 itu hierarki itu sudah dibuat. Mmm. Pencipta lebih tinggi dari ciptaan, ciptaan lebih rendah dari pencipta. Bahkan hierarki ini kalau kita masuk lebih detail lagi, Mhm. maka Allah lebih tinggi dari manusia sebagai gambar Allah, manusia sebagai gambar Allah lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan lain seperti binatang, tumbuhan dan Mhm. sebagainya. Mhm. Nah, jadi hierarki itu sebenarnya sudah ada di dalam halaman pertama. Nah, sehingga
Di sini kita mengerti bahwa pada satu sisi Tuhan tinggi, lebih tinggi dari seluruh ciptaan, Mhm, tapi pada sisi yang lain Tuhan juga hadir di tengah-tengah ciptaan. mhm, Misalnya contoh yang paling sederhana adalah ketika waktu Kejadian 3 mencatat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di situ dikatakan Tuhan berjalan-jalan pada hari sejuk. Tuhan berjalan-jalan dalam taman berarti apa? Tuhan hadir, Tuhan ingin bersekutu bersama dengan mereka mhm, pada hari sejuk. Jadi Tuhan bukan setelah mencipta lalu kemudian Tuhan itu lepas manusia berjalan dengan hukum alam, bukan. mhm, Nah, di sini kita melihat pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu transenden, dia lebih tinggi daripada segala ciptaan, mulia, lebih mulia, kudus, tetapi juga Allah yang imanen, Allah yang dekat, mhm, Allah yang mhm, hadir dan transendensi dan imanensi ini paling dekat itu adalah atau paling mudah kita pahami dalam doa Bapa kami. Kalimat pertama langsung menunjukkan transendensi dan imanensi. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami itu dekat sekali ya. Sudah Bapa kami lagi. mhm, Dan istilah Bapa ini adalah terjemahan yang saya percaya dilakukan oleh orang Indonesia Timur. Karena orang Indonesia Timur itu biasanya kalau sebut nama Bapa itu adalah panggilan hormat tetapi dekat. mmm, Bapak lurah, bapak pendeta, tidak ada "K" di belakang. Kalau bapak itu, ya bapak itu ya biasa ya, mhm, tapi bapak itu biasanya hormat tetapi dekat gitu ya. Ada sesuatu yang relasi yang dekat, bapak lurah, bapak camat itu. mhm, Jadi saya percaya yang terjemahkan doa Bapa kami itu orang Kristen dari Indonesia Timur. Kalau yang terjemahkan pengakuan iman rasuli saya percaya orang Batak. Karena di dalam pengakuan iman rasuli ada kalimat bangkit pula dari antara orang mati. Nah, jadi di sini kita lihat ya, sebenarnya itu adalah mhm, sesuatu yang imanen. Bapa kami itu sangat imanen. Bapa kami sangat dekat. Tapi yang di sorga itu apa? Transenden. mhm, Nah, sehingga di sini sebenarnya sikap kita kepada Allah yang transenden itu apa? Menghormati. Dia yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih kudus, mhm, mutlak kekudusannya, mutlak kemuliaannya, itu kita menghormati Allah. mhm, Sikap kita kepada Allah yang imanen adalah mengasihi. Karena dia dekat kan. Apalagi kalau kita lihat inkarnasi Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. mhm, Itu justru membawa kita apa? Sesuatu sikap yang mengasihi. Tuhan begitu mengerti saya. Tuhan begitu dekat dengan saya. Tetapi kita nggak boleh jatuh kepada penekanan cuma satu. Nah, kadang-kadang kita mesti hati-hati. Misalnya begini, lagu rohani itu kalau kita ndak hati-hati ya, iya, dia bisa jatuh kepada penekanan cuma satu. Dia hanya sejauh doa. Ini bahaya loh. Kalau kita nggak punya pengertian yang benar, mhm, betul memang Tuhan itu dekat sekali dengan kita, tapi dia juga Tuhan yang jauh. Tuhan yang dekat, Tuhan yang jauh. Bapa kami yang di sorga. Nah, mmm, problem daripada panteisme adalah dia terlalu menekankan imanensi, ya, terlalu dekat, sampai Allah dan ciptaan dijadikan satu. Problem daripada deisme adalah sebaliknya, terlalu menekankan transendensi sehingga jauh. mmm, Setelah Tuhan mencipta, putus hubungan dengan ciptaan, langsung membuat hukum alam, mmm, ciptaan berjalan dengan hukum alam, Tuhan sudah tidak lagi terlibat dengan hukum alam. Nah, ini tidak terlibat dengan ciptaan, ini tidak betul. mhm, Jadi Allah itu transenden sekaligus imanen. mhm, Kalau deisme percaya Allah hanya transenden saja. Kalau panteisme bukan lagi imanen, sudah Allah dan alam jadi satu, Allah dan ciptaan jadi satu. Nah, saya mulai dengan panteisme ya. Panteisme ini adalah pandangan yang sangat marak ya. Artinya kita boleh temukan itu di dalam kondisi zaman sekarang. Misalnya kalau kita melihat pengobatan-pengobatan daripada gerakan zaman baru, itu adalah model-model panteis ya. Misalnya penyembuhan melalui kesinambungan dengan alam. Penyembuhan-penyembuhan gerakan zaman baru atau New Age movement itu mengasumsikan panteisme, Allah dan alam itu menjadi satu. Yang menarik adalah di dalam film Avatar itu suku atau orang-orang Na'vi itu menyembah Ewa. Ewa itu adalah satu dewa ya yang mereka pahami secara panteis. Begitu dekat sehingga ada aliran saraf yang begitu dekat ya. Satu dewa yang berbeda dengan dewa tradisional gitu ya. Jadi itu ada koneksi yang begitu erat ya, ikatan yang begitu erat antara dewa dengan orang-orang Nafi itu yang begitu melekat. Nah, panteisme itu adalah satu pandangan yang salah, bukan saja karena dia melawan Alkitab ya, sudah mmm, pasti Alkitab kan mengajar pencipta lebih tinggi dari benar, ciptaan ya. Tetapi panteisme itu di dalam dirinya sendiri ketika dia menyatukan Allah dengan ciptaan,
khususnya di dalam konteks manusia sudah jatuh dalam dosa, Mmm. langsung menyebabkan kita menganggap bahwa seluruh kejahatan dalam diri manusia itu atau dalam diri ciptaan itu adalah dari Allah. Iya, Karena jadi satu kan. iya. Nah, akibat yang lain adalah bahwa panteisme tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mmm. Jadi saya baca ini kalau nggak salah di Francis Schaeffer atau di Ronald Ness ya, itu mengatakan bahwa kalau orang-orang panteis Mhm. misalnya, kan segala sesuatu satu. Satu itu berarti tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat kan, karena Mmm. satu kan. Nah pertanyaannya dia mau nggak jadi korban kejahatan? Kalau ada teman dia di kelas yang tidak sengaja tumpahkan teh ke baju dia, dia marah apa enggak? Kalau dia marah berarti dia percaya ada kejahatan, iya kan? Jadi panteisme itu sendiri dalam dirinya sendiri bermasalah, bahwa dia percaya, segala sesuatu itu satu, berarti apa? Berarti setiap kejahatan itu dari Allah. Mmm. Nah ini tidak benar. Allah dan ciptaan beda. Mmm. Sehingga ketika ciptaan itu, ada kejahatan itu bukan dari Allah. Karena Allah Mmm. dan ciptaan itu Allah lebih tinggi dari Mhm. ciptaan itu berbeda. Yang kedua adalah, deisme. Kita melihat bahwa deisme itu khususnya di dalam abad ke-18, 19 itu sangat marak ya, Mhm. dipegang oleh para para pemikir. Mereka percaya bahwa setelah Tuhan mencipta tidak ada lagi hubungan antara Tuhan dengan ciptaan. Ciptaan berjalan dengan hukum alam. Nah, Berkov sendiri mengatakan bahwa pemeliharaan ilahi pada dasarnya dikesampingkan oleh deisme yang menggambarkan Tuhan menarik diri dari dunia setelah pekerjaan penciptaan. Akibatnya apa? Akibatnya banyak. Akibatnya Mhm. teolog-teolog yang dipengaruhi oleh pemikiran deis itu mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi. Mmm. Karena kan sudah putus Iya, hubungan. benar. Berarti siapa Yesus bagi teolog-teolog yang dipengaruhi deis? Mmm. Manusia, Yesus dari Nazaret. Mmm. Apakah Alkitab firman Allah bagi mereka? Bukan. Mmm. Alkitab hanya tulisan manusia. Kenapa? Karena Allah sudah tidak ada hubungan dengan manusia. Lalu mujizat ada nggak? Nggak ada. Mujizat hanyalah hal-hal biasa, bukan hal-hal yang luar biasa. Mmm. Nah inilah yang nanti di dalam dalam kekristenan itu, khususnya di dalam pengaruh daripada modern, Mhm. itu adalah teolog-teolog yang kita kenal sebagai teolog liberal. Liberal. Jadi kita secara simpel teolog liberal itu dia percaya apa? Dia tidak percaya Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi, dia tidak percaya Mmm. Alkitab itu firman Allah ya, inspirasi Roh Kudus, dia tidak percaya mujizat ya. Mmm. Sampai-sampai waktu hamba-hamba Tuhan atau para pendeta yang dipengaruhi oleh teologi liberal itu, ketika mereka di dalam gereja seringkali mereka mendapatkan protes Mmm. daripada guru sekolah minggu misalnya. Karena kan dia nggak percaya mujizat. Mhm. Lalu guru sekolah minggu tanya, "Kalau nggak percaya mujizat, gimana Yesus itu bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan? Bagaimana bisa memberi makan?" "Oh itu bukan mujizat, itu karena orang Yahudi pelit-pelit. Jadi waktu mereka lihat anak kecil kasih 5 roti 2 ikan, mereka tergerak lalu keluarin semua. Akhirnya menjadi cukup." Mhm. Ada lagi yang pandangan lebih aneh, mengatakan, "Itu bukan mujizat, itu sebenarnya 2 ikan itu 2 ikan paus. Makanya cukup untuk begitu banyak orang." Lalu kita tanya, "Loh, kalau 2 ikan paus kok anak kecil bisa bawa?" Jadi Aduh. penjelasan itu coba dibangun untuk membela penolakan mereka terhadap mujizat Mmm. gitu. Nah, belakangnya apa sebenarnya? Deisme. Jadi Mhm. deisme ini kelihatannya seperti pandangan yang jauh, tidak. Mmm. Pandangan itu bisa mempengaruhi filsafat, filsafat mempengaruhi teologi, teologi teolog-teolog ini membawa pandangan itu kepada kehidupan gereja setiap hari. Yesus bukan Allah yang berinkarnasi, Alkitab bukan firman Allah, mujizat tidak ada. Belakangnya apa? Deisme. Allah mencipta, lalu ini ya, Berkov bilang pemeliharaan ilahi pada dasarnya dikesampingkan oleh deisme yang menggambarkan Tuhan menarik diri dari dunia setelah pekerjaan penciptaan. Jadi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Allah yang imanen sekaligus Allah yang transenden. Mmm. Bapa kami yang di sorga. Di situ kita sungguh-sungguh betul-betul merasakan bahwa Allah yang imanen dan Allah yang transenden itu yang menentukan banyak hal. Saya bisa Mmm. bicara banyak hal mengenai ini. Satu, tadi ya, transendensi Allah menolong kita untuk menghormati Tuhan. Mhm. Imanensi Allah menolong kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi transendensi dan imanensi juga menjadi pola pola Tuhan berhubungan dengan kita, yang misalnya contoh ya, Mmm. menjadi pola kita berhubungan dengan anak-anak kita. Mmm. Dengan anak kita itu kita mesti jaga sikap jauh dan juga dekat. Mesti jaga dignitas sebagai papa mama, ya, martabat, kehormatan, Mhm. tapi juga mesti dekat. Itu belajar dari mana? Belajar dari transendensi dan imanensi Tuhan. Nah, jadi dari doktrin yang benar ini, Mhm. teologi yang benar ini, Mhm. mempengaruhi cara kita mendidik anak.
cara kita berhadapan dengan anak. Kenapa seorang tua itu, papa mama harus jaga relasi dekat dan jauh? Dari mana prinsip teologinya? Mmm, Transitionensi dan imanensi. terima kasih, Pak. Ya, Ya, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ya dalam panteisme sendiri itu ada kontradiksi ya Pak ya. Mereka tidak bisa secara konsisten menghidupi apa yang mereka percayai. Juga di dalam deisme itu membawa kita pada satu keyakinan yang berbeda sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab gitu. Maka iya, Saya bisa lanjutkan gitu ya Pak dengan kutipan berikutnya dari Berkov. iya, Di dalam bagian B dia bahas tentang bukti Alkitab tentang keberadaan Allah gitu ya. Dia menuliskan demikian di halaman 11, orang Kristen menerima kebenaran tentang keberadaan Allah dengan iman. Tetapi iman ini bukanlah iman yang buta, melainkan iman yang berdasarkan bukti. Bukti ini pertama-tama ditemukan di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang diinspirasikan, dan kedua dalam wahyu Allah di dalam alam semesta. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang subjek dari studi mengenai teologi, pengenalan akan Allah. Nah, praanggapan yang kedua itu adalah tentang Allah yang berfirman, yaitu isi dari studi teologi gitu ya Pak. Jadi ketika Berkov mengatakan orang Kristen ketika percaya akan Allah itu adalah menerimanya dengan iman. Tapi iman bukan iman yang buta, iman yang berdasarkan bukti. Nah, apa maksudnya gitu ya Pak ya? Orang Kristen itu menerima dengan iman, tetapi berdasarkan dua bukti di atas gitu. Kenapa kita hanya membatasi di dalam dua hal ini gitu? iya. Pertama mungkin Bu Suryanti perlu bacakan untuk kita Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu. Jadi pengenalan Allah yang benar tidak bisa tanpa dua itu, Roh Kudus dan wahyu. Nah, tentu nanti, kita melihat bahwa wahyu, khusus dan wahyu umum itu, pasti Alkitab ya, dan wahyu khusus ya Alkitab itu dan Kristus itu adalah yang, lebih penting untuk membawa kita mengenal Allah lebih daripada wahyu umum. Tapi Efesus 1 ayat 17 sudah menyatakan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengenal Allah kecuali Roh Kudus, Hmm. ya, dan juga, wahyu, yaitu khususnya kita mau fokus, berbicara kepada Alkitab. Ya. Yang pertama adalah, Bu Suryanti bacakan untuk kita lagi 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, jadi kenapa mengenal Allah harus dengan Roh Kudus? Hmm. Karena Dia yang paling mengenal Allah, Benar. bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Betul. Jadi Roh Kuduslah yang membawa kita mengenal Allah, Roh Kuduslah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Hmm. Tanpa Roh Kudus nggak bisa, Dia yang mengenal hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kedua, Bu Suryanti bacakan untuk kita 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab itu dihembuskan oleh Allah. Ya. Alkitab itu adalah hembusan nafas Allah. Jadi kita lihat Roh Kudus mengenal hal-hal yang dari dalam diri Allah, yang dari dalam diri Roh Kudus mengenal. Kedua, Alkitab itu adalah hal yang keluar dari diri Allah. Kan seperti orang bicara ya, bicara dari hatinya keluar, Mm-mm. bukan hanya pikiran itu keluar dari hatinya keluar di mulutnya, tapi juga ada hembusan napas. Waktu bicara itu kan ada napas yang keluar kan. Jadi di situ kita mengerti bahwa mengenal Allah tidak mungkin tanpa Roh Kudus dan juga wahyu khusus ya. Wahyu khusus itu adalah dua, Kristus dan Alkitab. Bu Suri bacakan untuk kita satu lagi, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Kristus yang menyatakan Allah kepada kita. Benar. Alkitab adalah hembusan nafas Allah. Roh Kudus mengenal hal dalam diri Allah. Jadi tiga ya, firman Allah, Hmm. Kristus sebagai firman Allah yang hidup, ya, Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, Kristus sebagai firman Allah yang hidup, dan Roh Kudus. Ini sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir ya, memang Efesus 1:17 bicara secara dua sisi ya, Roh Kudus dan Wahyu. Tapi Mm-mm. kalau kita gabungkan tiga ini Trinitarian, firman Allah, Mm-mm. Alkitab firman Allah, lalu Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang hidup, lalu yang ketiga adalah Roh Kudus ya. Jadi
firman yang keluar dari mulut Allah, yang Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, Mhm. tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, Mhm. yang duduk di pangkuan Bapa yang menyatakan Allah kepada kita, dan Roh Kudus yang mengenal hal-hal yang ada di dalam diri Allah. Jadi mempelajari teologi itu tidak mungkin tanpa mempelajari firman Tuhan. Itu tidak bisa, karena itu adalah perkenalan diri Tuhan sendiri. Saya memberi contoh begini, Mmm. kita mempelajari mengenai Roh Kudus ya. Banyak orang Kristen, banyak gereja mempelajari mengenai Roh Kudus. Banyak dari kita selalu langsung kepada pengalaman-pengalaman rohani dalam Kisah Para Rasul. Yang benar adalah ketika mempelajari Roh Kudus, kita harus mulai dari Yohanes 14 sampai 16. Kenapa? Karena Yohanes 14 sampai 16 adalah penjelasan Tuhan Yesus sendiri tentang siapa diri Roh Kudus dan apa tugasnya. Mmm. Di situ disebut Roh Kudus itu Roh kebenaran 3 kali oleh Tuhan Yesus. Mmm. Jadi kalau kita langsung mempelajari tentang Roh Kudus dari Kisah Para Rasul, yaitu dari pengalaman-pengalaman itu, kita akan keliru. Kenapa? Karena kita tidak mulai dari penjelasan yang sistematis Mmm. yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang siapa diri Roh Kudus dan apa pekerjaannya yang ada di Yohanes 14 sampai 16. Mmm. Nah, jadi di situ kita mengerti ya, kenapa mempelajari teologi atau mengenal Allah harus dari firman Tuhan, karena itu adalah pengenalan diri Allah, memperkenalkan dirinya sendiri. John Calvin memakai beberapa metafora, misalnya kacamata, dia bilang. Mmm. Sebenarnya Tuhan memperkenalkan diri melalui wahyu umum ya, melalui alam misalnya, tetapi mata kita sudah kabur. Mmm. Seperti orang tua yang matanya sudah rabun, tidak bisa mengenal Allah melalui alam. Itu sebabnya dia perlu Alkitab. John Calvin juga memberikan metafora yang lain, yaitu benang pemandu dalam labirin. Labirin itu ya, jalan yang sulit ditemukan ujungnya. Itu kan biasa mainan anak-anak itu ya, labirin itu. Itu kan kita perlu benang pemandu. Kalau nggak ada benang pemandu, kita muter-muter-muter, nyasar lagi, keliru lagi kan. Nah, di situ Calvin berkata Alkitab itu adalah seperti ini, dua di antara metafora yang lain, kacamata atau benang pemandu. Di dalam Alkitab itu banyak kali dipakai metafora cahaya. Firman Tuhan adalah pelita. Mmm. Dalam kegelapan dia menerangi jalan kita Mmm. sehingga kita tidak terantuk oleh batu, kita tidak jatuh ke dalam lubang dan seterusnya. Itu adalah pelita. Jadi di situ kita bisa mengenal Allah dengan benar kalau kita mempelajari firman Tuhan. Mempelajari teologi harus mempelajari firman Tuhan. Mengenal Allah dengan benar harus mempelajari firman Tuhan. Lalu Mmm. buat apa kita mengenal Allah yang benar? Pendeta Stephen Tong mengatakan manusia itu Mmm. bukan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan, Mhm. bukan ditentukan oleh apa yang dia rasakan, Mmm. tapi ditentukan oleh reaksi dia Mmm. kepada Allah. Kalau begitu berarti pengenalan Allah yang benar, ya, yang harusnya menghasilkan reaksi yang benar. Mmm. Itulah hidup manusia. Jadi Mmm. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu betul. Itu makanan bagi jiwa manusia. Saya memberikan contoh begini. Kalau kita mengenal Allah Maha Hadir, Mhm. kita tahu dari Alkitab Allah itu Maha Hadir. Nggak mungkin kita sembarangan hidupnya. Kalau kita mengenal Allah itu Maha Tahu, kita nggak mungkin khawatir. Mmm. Karena kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu, mengerti pergumulan kita. Seperti Hana, waktu dia dapat anak itu, dia bilang, Allah Maha Tahu. Kenapa dia memuji Allah Maha Tahu dalam 1 Samuel 2? Karena berarti Allah mengerti sakit hati dia ketika disakiti oleh istri pertama dari Elkana. Maka waktu dia memperoleh Samuel, dia bilang, Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Kenapa? Allah mengerti sakit hati saya. Allah mengerti pergumulan saya. Mmm. Nah, jadi pengenalan akan Allah yang benar di dalam teologi yang benar itu sangat penting. Kita nggak boleh merasa bahwa itu bukan urusan saya. Saya orang Kristen yang biasa. Yang penting percaya Yesus masuk surga. Masalahnya setelah percaya Yesus tidak langsung masuk surga seperti penjahat yang di kayu salib. Kalau seperti penjahat di kayu salib, nggak usah belajar teologi. Karena setelah percaya Yesus langsung masuk surga. Masalahnya apa? Setelah percaya Yesus kita ada keluarga, kita ada bisnis, ada pekerjaan, kita masih harus ke gereja, ada pelayanan. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari kalau tanpa pemahaman yang benar tentang Allah, pengenalan yang benar, Mmm. dan respon yang benar. Iya. Jadi itu sebenarnya ya, waktu orang mengatakan bahwa yang penting diselamatkan, ya, nggak usah teologi-teologi segala. Itu sudah doktrin, itu sudah teologi. Itu dia sudah berteologi. Dia sedang mengajarkan satu teologi.
Ya, yang penting selamat ya, yang penting masuk surga, itu udah teologi. Jadi, kita ndak bisa menghindar sebenarnya daripada teologi itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak berteologi ya, Pak, ya. Ya, Semua berteologi, masalahnya benar atau tidak teologinya betul. gitu ya, Pak. Jadi teologi yang benar itu yang berdasarkan kepada wahyu Tuhan di dalam firman dan melalui Kristus yang dinyatakan ya, firman yang menjadi manusia. Nah, Berkov juga menunjukkan ya, Pak, salah satunya ya bahwa, di dalam Alkitab itu praanggapan keberadaan Allah itu sudah ya tadi Bapak juga sudah sebutkan Kejadian 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pernyataan ini kan di Berkov katakan ya di halaman 11, pernyataan ini bukan saja menyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, tapi bahwa Allah adalah penopang seluruh ciptaannya dan pemerintah masa depan pribadi dan bangsa-bangsa. Nah, berkaitan dengan tadi yang Bapak katakan bahwa teologi itu pemahaman kita tentang Allah, pengenalan kita akan Allah itu akan memengaruhi respons kita dalam hidup gitu ya, Pak. Bagaimana kita menjalani kehidupan, pelayanan, pekerjaan, bahkan mendidik anak gitu ya, Pak. Pengenalan kita yang benar akan Allah itu akan mempengaruhi. Tapi manusia itu rentan sekali gitu jatuh di dalam satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu bergantung pada dirinya. Ya, ini tentunya bergantung pada usahanya, hartanya, kepintarannya, kebaikannya, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya jatuh pada kekhawatiran gitu ya, Pak, depresi, putus asa, dan seterusnya. Jadi meskipun mengakui keberadaan akan Allah, tetapi, eee, pengenalan bahwa Allah itu adalah Allah pencipta, penopang, dan pemerintah, itu bagaimana ya, Pak, seharusnya mempengaruhi hidup manusia yang rentan seperti ini? Makasih Bu Sur, saya mau mulai dari, istilah yang Bu Sur sebut di dalam, pertanyaan ini yaitu tentang kekhawatiran. Minta tolong bacakan untuk kita Lukas 12 ayat 26. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Jikalau kamu tidak sanggup membuat atau tidak sanggup menangani atau tidak sanggup terlibat di dalam urusan yang paling kecil, apa konteksnya? Konteksnya itu di dalam ayat ke-25 itu adalah menambah sehasta pada jalan hidupmu. Mm, Kenapa kamu khawatir? Kamu tidak bisa menangani, banyak hal yang kita khawatirkan juga seringkali. Jadi sebenarnya waktu kita mengenal Allah pencipta, Allah penopang, ya Allah pemerintah hidup kita, justru di situ harusnya membuat kita tidak khawatir karena kita tahu apa? Keterbatasan kita. Bagi saya orang khawatir itu seringkali adalah dia berusaha menghadapi hidup dia dengan kekuatan dia. mm, Padahal dia terbatas, tidak maha kuasa, tidak maha tahu, bukan Allah yang berdaulat. mm, Sekarang misalnya contohnya begini, kita melihat perang. mm, Perang ini kan kalau kita baca ahli ekonomi kan dibilang perubahan di Chicago berpengaruh ke Karawang, ya, ekonomi kan begitu. Karena geopolitik itu tidak bisa terhindar kan. Mereka perang mengakibatkan misalnya Rusia dan Ukraina perang, akibatnya harga gas di Eropa Barat jadi mahal misalnya. Ini nggak bisa dihindari. Demikian pula dampak terus sampai di kita. Mungkin di satu negara perang, lalu kemudian ekonomi menjadi sulit, mempengaruhi ekspor kita misalnya, contohnya ya. Tapi kita nggak bisa nangani loh. ya, benar. Kita nggak bisa nahan, kita mau kuatir terus kita bukan, Trump juga bukan, Putin juga bukan, Kim Jong Un juga bukan, Xi Jinping kita mereka aja juga nggak bisa nangani kok. Terus buat apa kita kuatir gitu? Ya buat apa? Kita Mm, nggak bisa nangani. Yang kita mungkin mesti lakukan adalah kalau perang itu mempengaruhi kondisi bisnis kita, antisipasi apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisnis yang lain atau, produk yang lain atau investasi yang lain, itu yang mesti kita lakukan. mm, Mau khawatir terus kita nggak bisa nangani. Jadi yang Yesus katakan, hal yang paling kecil pun kamu nggak bisa handle. Kamu nggak bisa handle burung-burung di udara itu, kamu mm, nggak bisa handle. Kamu tidak bisa handle bunga bakung di ladang, kamu tidak bisa handle sehasta jalan hidupmu, kamu nggak bisa tangani. mm, Jadi buat apa kamu khawatir gitu? Kita bukan Allah yang mencipta, kita bukan Allah yang menopang segala sesuatu. Jadi mm, banyak hal yang kita khawatirkan itu ya, kita ndak bisa tangani sebenarnya. Jadi kekhawatiran itu menjadi satu perasaan menggantung yang tidak ada gunanya, karena kita nggak bisa tangani. Kadang-kadang kalau kita dengan Pendeta Siventong misalnya kalau penerbangan untuk pelayanan gitu ya, lalu pesawatnya delay gitu, kita khawatir. Padahal buat apa khawatir? Yuk khawatir juga nggak bikin pesawat jadi lebih cepat jalan. Yuk khawatir juga kalau pesawat rusak nggak bikin pesawat jadi sembuh, jadi baik, nggak bisa juga. Yang kita mesti lakukan apa? Antisipasi rasional. Misalnya
Waktu saya pernah pelayanan ke Malang itu pesawatnya rusak lalu kembali. Ya saya telepon hamba Tuhan di Jawa Timur, tolong backup kalau saya nggak bisa datang. Itu yang mesti dilakukan, buat apa khawatir? Antisipasi itu yang kita lakukan, khawatir nggak ada gunanya. Mmm. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu tidak bisa menangani hal yang terkecil, ndak usah khawatir, karena kamu ndak ada gunanya kamu khawatir." Bu Sur bacakan untuk kita lagi Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, dia yang memelihara kamu. Tuhan mengerti kita ini orang lemah yang gampang khawatir. Maka Tuhan tidak bilang, tidak boleh khawatir. Khawatir silakan, tapi jangan disimpan sendiri. Benar. Serahkan kepada Tuhan. Itu nanti diikuti dalam 1 Petrus 5. Mhm. Kita enggak, Tuhan tahulah kita ini lemah, gampang khawatir. Jadi karena itu serahkan khawatir itu. Dibilang apa? Tuhan tidak membiarkan orang benar kakinya goyah. Tugas kita apa? Tugas kita hidup yang benar. Mmm. Jangan sampai kita menuntut Tuhan untuk membereskan masalah kita, sedangkan kita tidak menuntut diri kita untuk mengikuti yang Tuhan mau. Tugas kita jadi benar. Kan dibilang orang benar tidak goyah kakinya. Tugas kita benar apa enggak? Orang khawatir ya, dia sore hari gini dia khawatir misalnya, kita tanya, "Tadi pagi dia udah baca Alkitab apa belum? Tugasnya udah jalankan apa belum?" Kadang kita khawatir, tapi tugas kita enggak jalankan. Satu lagi itu Lukas 10 ayat 41. Lukas pasal 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu hasilnya, khawatir hanya menyusahkan diri, ya, dan seringkali bukan hanya menyusahkan diri, orang khawatir juga menyusahkan orang lain. Mhm. Yesus sendiri bilang, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri." Jadi kita khawatir itu hanya menyusahkan diri kita, maka orang khawatir itu ya maaf kata bisa cepat mati. Ya kenapa? Karena khawatir stres, jadi Mmm. sakit gitu kan. Mhm. Orang khawatir menyusahkan diri dan seringkali bukan menyusahkan diri, ketika dia khawatir lalu sakit, menyusahkan orang lain. Mmm. Tuhan Yesus sudah bilang, "Marta, Marta, kenapa kamu khawatir dan menyusahkan dirimu?" Tugas kita waktu kita mengenal Allah ya, mengenal teologi yang benar, kita mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai penopang, sebagai pemerintah hidup kita. Justru kita mengenal kedaulatan Allah supaya tadi Mazmur 55 yang kita baca, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu. Itu sudah teologi. Mmm. Karena di situ dibilang apa? Serahkanlah Mmm. kekhawatiranmu kepada Allah sebab Dia yang memelihara. Dia yang memelihara ini doktrin providensi. Ini teologi. Jadi teologi yang mempengaruhi kita untuk tidak khawatir karena kita mengenal Allah yang memelihara. Itu udah doktrin. Doktrin providensi Allah, doktrin pemeliharaan Allah. Jadi karena itu tugas kita adalah belajar teologi yang benar, belajar doktrin yang benar, supaya kita belajar menghidupi doktrin itu Mmm. dalam hidup kita sehari-hari. Indah ya, Benar. kalau dia betul-betul mengenal Allah yang berdaulat. Lalu ketika dia khawatir, dia serahkan kepada Tuhan. Mmm. Hidupnya lebih tenang, dia tidak menyusahkan diri, tidak menyusahkan orang lain. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain Mmm. dengan iman dia kepada ajaran yang benar, kepada Allah yang benar yang dia kenal. Mmm. Itu sangat indah. Ya, sangat indah memang, Pak, menerima kebenaran dari Tuhan dan juga menghidupinya ya, Pak, ya. Ya. Saya melanjutkan ya Pak ya, kutipan masih tentang pengenalan yang benar akan Allah ya. Di halaman 12 itu Berkhof saya kutip, dia mengatakan, "Tapi harus senantiasa diingat bahwa hanya melalui iman saja maka kita dapat menerima wahyu Allah dan mampu memiliki pemahaman yang benar ke dalam isi iman itu. Yesus berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Yohanes 7 ayat 17. Pengetahuan intensif hasil persekutuan yang erat dengan Allah seperti inilah yang dimiliki oleh Hosea ketika ia berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan." Orang-orang yang tidak percaya tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Jadi di sini menarik dalam, kaitan ini Berkhof mengaitkan antara iman dan, juga ketaatan ya Pak, persekutuan dengan Allah gitu. Saya mau menanyakan gitu, iman seperti apa sih yang sebenarnya kita perlukan ketika kita mau mengenal Allah, kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan, iman seperti apa dan apa kaitannya dengan ketaatan dan persekutuan itu akan mempengaruhi pengenalan kita akan Allah? Jadi, iman yang benar itu selalu harus ada 4 unsur. Pertama, pengetahuan, kemudian persetujuan, kebergantungan, dan ketaatan. Mmm. Pengetahuan itu artinya gini, kita mesti punya pengenalan akan Allah yang benar. Mhm. Kita mau mempercayai Allah,
Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, itu seperti orang lompat ke dalam lubang yang gelap. Dia nggak tahu loh, di dalam situ tuh ada apa sebenarnya. Itu juga sebenarnya satu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Beli kucing dalam karung itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab, tidak boleh kita lakukan. Jadi sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa kita orang Kristen ini ya, kalau beli mobil itu kita pelajari berhari-hari. Kita beli HP aja kita nonton review di YouTube dan sebagainya. Tapi waktu kita beriman ya, kita ndak mau belajar, itu sesuatu yang sangat Mmm, menyedihkan. mhm, Ini hal yang lebih mahal dari mobil. Mobil ini kita nggak cocok kita jual. HP kita nggak cocok kita ganti. Tapi ini sesuatu yang lebih mahal. Orang mau menikah harus mengenal pasangannya. Sekarang Allah yang dia akan pegang, yang memegang hidup dia dan dia pegang tangan Allah dalam perjalanan hidup dia, mmm, itu boleh dikatakan itu life and death, hidup iya, mati. Dia harus punya pengenalan yang betul. Siapa Allah yang saya sembah? Siapa Allah yang kepadanya saya menyerahkan hidup. hidup saya? Coba Bu Suryanti baca kalimat Yesus yang di kayu salib, kita baca aslinya dalam Mazmur 316. Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Itu bahasa Ibraninya itu adalah bukan setia tetapi emet, itu truth. Maka bahasa Inggrisnya adalah God of truth. Mmm, Allah yang benar, Allah yang berkuasa membebaskan. Di sini kita lihat jelas sekali ya, aku menyerahkan hidupku, nyawaku ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Pertama dia yang benar. Kenapa diterjemahkan dia yang setia? Karena emet itu bisa berarti bahwa apa? Dia tidak berbohong. Dia jujur. Dia benar. Yang kedua, dia berkuasa membebaskan. Jadi berarti ya kita menyerahkan nyawa, menyerahkan hidup kita. Kalau kita tidak mengenal Allah yang benar, celaka. Bagaimana saya serahkan seluruh hidup saya? Kalau saya punya anak perempuan, ya Bu Suryanti punya anak perempuan, mau nggak serahkan kepada suami yang ibu nggak kenal? Nggak mungkin. Pasti kita mau kenal dulu. Nggak mungkin anak perempuan yang kita besarkan, yang kita didik, yang kita rawat sedemikian rupa adalah anugerah Tuhan, lalu kita serahkan kepada laki-laki anta beranta, itu nggak mungkin. Ini hidup kita loh. Nggak mungkin kita serahkan kepada dia yang kita nggak kenal. Maka Mazmur 316 berkata, Tuhan yang setia, yang benar, yang tidak akan berbohong, dan yang berkuasa membebaskan kita. Coba kita bayangkan ya, misalnya orang dari daerah, katakanlah dari Simalungun, katakanlah dari Siantar. Dia ikut seseorang ke Jakarta, dijanjikan akan dapat pekerjaan. Ternyata orang itu berbohong. Sampai di sini, dia kos, harus bayar kos. Ternyata pekerjaannya ndak ada. Lalu dia pulang pun butuh biaya. Pulang ke Sumatera Utara. Tetap di sini juga lebih banyak biaya. Wah, dia sakit hati, ternyata saya serahkan hidup saya kepada penipu. Nah, kita lihat ya pentingnya kalimat ini. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Allah yang benar. Lalu dibilang apa? Allah yang berkuasa membebaskan aku. Kalau dia baik, dia setia, jujur. Tapi sampai di sini orangnya bilang, maaf ya, saya sih sayang sama kamu, cuma saya nggak ada koneksi, nggak ada channel. Saya sendiri juga nganggur, juga banyak utang. Loh, buat apa kamu bawa saya kan? Jadi dia harus jujur, benar, setia, tapi dia juga punya kuasa. kuasa. Nah, itulah kita serahkan hidup kita ke dalam tangan dia. Dia yang berkuasa memelihara kita. Dia yang kita serahkan hidup kita, dia tidak akan menipu. Dia yang memelihara hidup kita. Jadi di sini sangat penting pengetahuan. Unsur yang kedua setelah pengetahuan itu adalah persetujuan. Persetujuan itu artinya kita meyakini, memahami bahwa memang Allah itu benar berkuasa, Allah itu benar setia. Itu sangat penting. Jadi, oke, orang bawa karung pasir, ya, bawa gerobak karung pasir lewat tali di jurang. Mhm, Dia lewat jurang ya, bagus ya. iya. Nah, lalu pengetahuan itu sudah diterima oleh penonton. Tapi sekarang penonton ditanya, kamu sudah tahu sendiri saya bisa bawa gerobak karung pasir jalan di atas tali di jurang itu bisa lewat ya? Oh, sudah tahu. Kamu setuju nggak saya jago? Dia harus setuju dulu. Setuju dulu, kamu setuju nggak saya jago? Jadi di situ yang kedua adalah persetujuan. Persetujuan itu berarti apa? Saya terima, saya setuju. Saya setuju bahwa memang itu betul. Saya setuju bahwa memang dia benar. Saya setuju bahwa memang dia berkuasa. Baru elemen yang ketiga itu trust. Mhm, Nah, di sini sebenarnya kalau kita bicara iman yang paling tajam ya, paling dalam itu adalah di kebergantungan. mhm, Trust itu ya. Oke, kamu tahu nggak saya jago? Tahu. Kamu setuju nggak saya jago? Setuju.
sekarang saya ganti karung pasir sama kamu, mau nggak?" "Oh jangan, saya anaknya masih kecil-kecil, nanti kalau jatuh gimana?" Atau, "Jangan, saya sudah tua," gitu kan, "nanti belum belum ngatur anak cucu," gitu. Nah, trust itu berarti menyerahkan diri. Mmm, Setelah kita mengenal Allah yang benar, Allah yang berkuasa itu, kita setuju pengenalan itu, sekarang tugas kita serahkan diri, itu trust itu. Waktu kami ikut kuliah di sekolah teologi ya, waktu Pendeta Sifentong menjelaskan mengenai iman ya, mhm. itu dia minta seorang teman untuk praktek. Lalu matanya ditutup pakai sapu tangan, setelah itu diberi kursi di belakang. Lalu Pak Tong bilang sama mahasiswa ini, "Kamu tahu saya Stephen Tong?" "Tahu." "Kamu yakin saya adalah pemimpin yang jujur?" "Yakin." "Oke, kalau begitu saya suruh kamu duduk sekarang." Waktu dia mau duduk, dia pegang-pegang dulu kursinya. Ada nggak kursinya? Berarti trust dia nggak penuh. Trust dia tidak sesuai dengan pengetahuan dia dan persetujuan dia. Jadi seharusnya Mmm, ketika dia sudah mengenal, ini kan bicara manusia ya, tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah setuju pengenalan itu, kita trust. Trust itu berarti apa? Kita serahkan diri. Seperti tadi, serahkan diri. Setelah serahkan diri, langkah selanjutnya apa? Taat. Serahkan diri berarti Tuhan sekarang saya milikmu. Ya, kita percaya kita mesti taat. mhm. Misalnya gampang aja, kalau kita percaya tukang servis arloji kan kita serahkan arloji kita. Kita serahkan arloji kan kita taat sama dia. "Pak, ganti baterai. Pak, ini apa? Pak, ini sekarang sudah IC-nya rusak, mesti ganti." Kan kita taat sama dia. Jadi sebenarnya ini adalah satu penjelasan yang common sense. Mhm. Bahwa waktu kita percaya harus ada pengetahuan, persetujuan, kebergantungan, dan ketaatan itu, itulah iman yang sejati yang harus ada waktu kita mengenal Allah dan bersyukur ya kita diberikan Mazmur 316 tadi, itu merupakan contoh yang tepat karena di situ sebenarnya pengetahuan, persetujuan, kebergantungan atau trust dan ketaatan ada semua di satu ayat. Jadi itu ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Bagi saya, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu waktu yang begitu pendek. Kalau dia mengutip ayat tidak mungkin sembarangan. Mmm. Makanya salah satu ayat yang sangat memberkati saya itu adalah Mazmur 31 ayat 6. Karena itu Yesus kutip di atas kayu salib. "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Berarti di belakang itu ada serangkaian teologi. Berarti di dalam masa Yesus paling menderita pun, ada teologi nggak? Ada. Ada firman Tuhan? Nggak ada. Mmm. Dia pikir teologi, dia pikir firman Tuhan. Sehingga sekalipun dia sangat menderita, tindakan dia bukan tindakan yang keluar dari perasaan emosional. Mmm. Tapi keluar dari satu pemahaman yang benar, satu teologi yang benar, satu pengenalan Allah yang benar. Mmm. Itu yang harus ada pada kita. Dalam penderitaan pun, Iya. kita mau bertindak. Prinsipnya apa? Mmm. Doktrinnya apa? Nggak boleh sembarang Mhm. bertindak. Terima kasih, Pak. Ya, ya di bagian tentang bukti ini ya Pak ya, tentang keberadaan Allah itu, Berkov juga menyinggung tentang berbagai bentuk penyangkalan ya Pak terhadap keberadaan Allah. Ya dia bilang tidak ada orang yang dilahirkan sebagai ateis gitu. Setiap manusia itu memiliki benih agama yang tertanam di dalam diri setiap yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Saya kutip di halaman 13 sampai 14 Berkov itu dengan tajam dia menuliskan bahwa ateisme itu lahir dari keadaan moral manusia yang telah sesat dan dari keinginan manusia untuk menghindari Allah. Ia terjadi akibat tindakan sengaja membutakan diri, menindas insting terdasar diri manusia, kerinduan terdalam jiwa, aspirasi tertinggi roh manusia, dan kerinduan hati untuk menggapai keberadaan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Penindasan baik praktis maupun intelektual atas benih agama ini sering melibatkan pergumulan-pergumulan yang lama atau berkepanjangan dan yang menyakitkan. Kenapa dikatakan pergumulan yang panjang dan menyakitkan ya Pak, dialami oleh orang-orang yang menolak keberadaan Allah? Iya, saya setuju kalimat Bu Suryanti tadi bahwa mereka itu bukan percaya Allah tidak ada, tapi menolak keberadaan Allah. Jadi kita memahami ateis ini sebenarnya adalah teis tipe A, mereka teis juga gitu. Mmm. Kenapa kita mesti berkata begitu? Karena salah satu, ini kita bicara secara logika ya, salah satu yang menjadi kesulitan terbesar ateis adalah mereka harus bertumpu kepada definisi Tuhan yang ada. Kan saya bilang arloji ndak ada berarti dalam pikiran saya ada definisi mengenai arloji kan. Kalau saya bilang buku tidak ada kan dalam pikiran saya ada definisi mengenai buku. Jadi di sini sebenarnya secara logika ya mereka bergantung kepada satu definisi yang itu bukan dari mereka. Yaitu definisi tentang Tuhan yang sebenarnya itu ada pada orang-orang yang justru percaya Tuhan.
Nah, itu sebabnya kita mengatakan bahwa bukan ateis itu bukan percaya Tuhan tidak ada, bukan. Menolak keberadaan Allah, itu sebenarnya. Nah, juga kita melihat bahwa orang-orang ateis ini seringkali, tentu kita bicara ini dengan hati yang penuh kasih ya Mmm, kepada mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang menumpang kepada banyak gagasan ya. Kalau nanti, kita bedakan antara ateis teoritis dengan ateis iya, praktis. Ateis teoritis itu mereka menumpang kepada banyak gagasan. Gagasan itu adalah misalnya materialisme, naturalisme gitu. Rasanya dia susah berdiri sendiri. Setiap kali dia menentang keberadaan Tuhan, dia menolak keberadaan Tuhan itu, selalu dia bergantung kepada, gagasan-gagasan tertentu. Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia itu dicipta dengan benih agama. Ini pemikiran John Calvin, dengan perasaan ilahi yang ada pada dirinya. Misalnya ya kita belum, sampai di bab mengenai wahyu ya. mhm, Misalnya Roma 2:15 itu kan dikatakan hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. mhm, Jadi berarti pemahaman tentang Allah, kalau istilah Calvin sense of divine atau perasaan ilahi atau seed of religion atau benih agama itu ada. Nah, ini setiap orang ada. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, penyembahan jadi macam-macam. Jadi kita melihat penyembahan-penyembahan itu adalah merupakan aplikasi daripada keberdosaan manusia. mhm, Sehingga orang menyembah pohon, orang menyembah binatang, dan seterusnya. Tapi dia tidak bisa lari dari keyakinan akan adanya Allah. Ketika dia berusaha untuk menekan itu, menindas itu yang disebut oleh Berkhof sebagai penindasan ya. mhm, Penindasan secara intelektual berarti apa? Berarti dia terus membangun satu pemikiran yang melawan keberadaan Allah. Penindasan secara praktis berarti apa? Setiap hari dia ngomong dalam diri dia, Allah ndak ada, Allah ndak ada. mmm, Seperti yang di dalam Mazmur itu. Orang fasik berkata Allah tidak ada. Setiap hari dia melawan itu sesuatu yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena melawan realita hidup dia sendiri. Yang mana di dalam titik-titik yang dia rapuh. Kan kita percaya Allah itu kan percaya sesuatu yang lebih berkuasa dari kita kan. Percaya sesuatu yang lebih berdaulat dari mhm, kita. Itu kan berarti mengasumsikan kerapuhan kita. Dan ini kasihan sekali, waktu dia rapuh, dia mau lari kemana? Kalau orang anggap aja, orang berhala itu, ya dia lari ke berhala misalnya. mhm, Waktu dia rapuh dalam hidup dia, perasaannya, sakit dan seterusnya. Saya pernah baca ya, katanya orang-orang komunis dicek lagi ya, orang-orang komunis di Rusia itu mereka suka pergi ke pojok-pojok merah. Itu kan orang-orang ateis ya. mmm, Untuk apa ya, merenungkan atau apa semacam begitu ya. Seperti orang-orang di Korea Utara itu mereka ateis tetapi mereka menyembah patung daripada Kim Jong Un atau Kim Il Sung dan sebagainya. Itu tidak bisa lari. mmm, Bahwa manusia rapuh, dia perlu sesuatu yang lebih berkuasa dari dia. Nah, ketika dia membangun teori melawan itu, mmm, atau secara praktis setiap hari dia berkata Allah tidak ada, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Saya memberi satu contoh dalam sejarah. Adoniram Judson itu lahir dalam keluarga Kristen. mhm, Dari kecil dia dibimbing untuk percaya Tuhan. Lalu kemudian dia sewaktu-waktu kuliah, dia bertemu dengan seorang teman namanya Jacob. Jacob ya, Yakob ya, yang ateis. Temannya ini mempengaruhi dia sampai dia menjadi ateis. Waktu dia pulang ke rumah waktu liburan kuliah, mamanya suruh dia berdoa, dia nggak mau. Dia bilang sama mamanya, Tuhan tidak ada, buat apa saya berdoa? Suatu hari dalam perjalanan berkuda di Amerika, dia mau mengunjungi pamannya. Mungkin karena perjalanan berkuda ini kan makan waktu. Jadi singkat cerita dia sampai di satu titik dia harus menginap ke mmm, penginapan yang ada. Waktu dia mau menginap, petugas penginapan bilang sama dia, "Maaf dek, kamarnya penuh. mmm, Jadi kami tidak bisa kasih." Dia bilang, "Apalah, pokoknya ada tempat tidur. Saya sudah sangat lelah. Saya pagi-pagi sudah jalan. Asal bisa tidur saja tidak apa-apa." Lalu mereka bilang, "Ada satu kamar, kurang ideal. Kami tidak berani jual kepada pelanggan karena pelanggan membayar tapi tidak bisa tidur." Loh kenapa? Karena sebelahnya itu ada orang yang sekarat mau meninggal, sakit keras. Nah dia berteriak-teriak, mengeluh-mengeluh. Jadi kami nggak berani, karena kan pelanggan kan membayar, masa kita kasih kamar seperti itu? Oh nggak apa-apa, saya cuma sebentar bareng tidur pagi saya sudah jalan. Lalu selesai itu dia kasihkan kunci, dia masuk. Memang betul sepanjang malam dia nggak bisa tidur karena dia terus mendengar suara orang mengerang. Aduh, mmm, aduh, tolong, mhm, bangun jalan seperti mau muntah. Jadi dia nggak bisa tidur memang. Betul seperti yang dikatakan oleh petugas resepsionis. mmm, Kira-kira jam 4 dia tertidur.
subuh. Lalu kemudian waktu pagi dia bangun, pergi ke resepsionis untuk membayar, kembalikan kunci. Lalu waktu proses administrasi itu dia tanya, "Saya waktu bangun pagi kok sebelah kamar sudah sepi, orangnya sudah sembuh." "Oh enggak, orangnya sudah meninggal sebelum matahari terbit dan sudah dibawa pergi." "Oh iya? Bapak kenal enggak orangnya?" Ditanya ke resepsionis. "Orangnya sih bukan orang dari sini." "Tahu nggak siapa dia?" "Enggak tahu. Cuma kami lihat di catatan namanya Jacob Ames." Oh. Begitu dia dengar nama itu dia kaget sekali. Ini teman kuliah saya yang bikin saya menjadi ateis. Begitu dia sendiri ateis, sudah jadi ateis kan. Begitu dia dengarkan kalimat ini, dia bertanya, "Sekarang Yakub di mana? Saya dari kecil mama saya mengajarkan surga neraka. Dia masuk surga atau dia masuk neraka? Apa yang Tuhan lakukan dengan semua dosa dia? Selama ini dia mengkritik Tuhan, dia melawan Tuhan." Dalam perjalanan berkuda menuju ke rumah pamannya, semua penjelasan tentang Yesus itu yang dia pernah dengar keluar semua. Roh Kudus keluarkan. Akhirnya dia masuk ke hutan, dia berlutut terima Yesus di dalam hutan. Setelah dia menikah bersama istrinya Anne, 12 hari kemudian suami istri berangkat ke Myanmar menjadi misionaris. Jadi dia menerima Yesus setelah temannya yang ateis itu meninggal. Dia justru bertanya. Jadi dia juga menindaskan, seperti Berkov bilang kan, dia menindas benih agama itu. Dia menindas dengan secara praktis, mungkin temannya menjelaskan secara teoritis. Tapi ketika menemukan realita hidup, itu sangat berat, itu sangat menyakitkan. Sehingga mau tidak mau, kenapa dikatakan oleh Berkov bahwa penindasan itu melibatkan pergumulan yang panjang dan menyakitkan. Karena kita rapuh. Kalau kita bukan Allah berdaulat, kita menolak adanya Allah. Realita hidup kita membukakan kita rapuh, sakit, meninggal, perasaan, orang yang diputus pacar. Itu semua realita hidup yang kita mesti hadapi kan. Kalau kita nggak punya Allah, kita kepada siapa? Itu jiwa seperti layang-layang yang putus. Mau lari kepada siapa? Itu sangat menyedihkan. Itu sebabnya saya mendoakan, sering juga mendoakan orang-orang ateis, baik yang praktis maupun yang teoritis, yang ada di universitas, yang ada di kota besar. Mereka perlu Tuhan Yesus. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya ini dari pembicaraan hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa belajar teologi itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat diperlukan oleh setiap dari kita ya Pak ya, setiap dari pendengar, setiap dari manusia ya. Karena ketika kita mengenal Allah itu adalah Allah yang ada, Allah yang berdaulat, Allah yang berpribadi, dan juga Allah yang berfirman. Dan kita bisa mengenal Dia. Itu yang membuat kita bisa menjalani realita hidup kita itu tidak dengan sesuatu, kesusahan, penderitaan, pergumulan yang menyedihkan gitu ya, tetapi kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan yang setia dan yang benar ya, Pak. Ya, sangat limpah, pembicaraan hari ini saya juga mendapatkan berkat. Terima kasih Bapak Pendeta untuk setiap penjelasan dan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan terima kasih untuk kehadirannya di dalam Truth and Love Podcast kali ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam podcast yang akan datang. Tuhan memberkati.